siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa saja yang penting selamat semua bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku, rekan guru, pendidik, orang yang berjuang dalam dunia pendidikan, orang yang berjuang untuk kecerdasan anak-anak bangsa. Kali ini saya mau berbagi sebuah pembelajaran utamanya bagi seorang kepala sekolah di dalam mengidentifikasikan masalah, sehingga permasalahan yang di sekolah itu bisa segera diatasi dengan tindakan yang tepat, terukur dan terarah, sehingga nantinya efisiensi dan efektivitas kerja kita selaku kepala sekolah juga bisa terjalin atau terjadi dengan baik dan terencana. Karena apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang agar supaya hasil yang kita dapatkan nanti bisa terukur dan bisa ditindaklanjuti sehingga bermanfaat juga bagi rekan-rekan yang lain dalam rangka memajukan sekolahnya, juga dalam rangka perbaikan pembelajaran yang terjadi di sekolahnya. Untuk yang pertama, baiklah kita mulai dari bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita memasuki suatu lingkungan baru, dunia baru, utamanya di sekolah baru, kita akan menemukan beberapa hal, baik itu kekuatan, kekurangan. Dari kekuatan dan kekurangan itulah kita identifikasikan sehingga kita bisa menyimpulkan suatu masalah yang dimana masalah tersebut dapat segera teratasi. Jadi kita harus memilah mana yang menjadi skala prioritas, artinya yang bisa dilakukan dengan segera. Itulah rekan-rekan yang perlu kita lakukan dalam waktu segera. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah itu yang harus kita ketahui itu adalah kita harus tahu kekuatan atau kelemahan dari sekolah yang kita pimpin. Bisa juga ini disebut sebagai pendukung atau penghambat. Pertama, tentunya kita akan melihat kekuatan yang ada di sebuah sekolah. Di sini saya ambilkan 9 contoh kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Teman-teman bisa mengambil kekuatan-kekuatan lain yang tidak saya sebutkan di sini karena masih banyak kekuatan-kekuatan yang bisa kita jadikan sebagai sumber atau solusi untuk memecahkan kelemahan atau faktor penghambat yang terjadi di sekolah. Di sini yang pertama, jumlah siswa yang cukup. Di sini kalau di sekolah saya ada 150 anak. Mungkin di tempat teman-teman ada yang sampai 200, 300, bahkan sampai 1000. Nah, dan ada juga teman-teman yang mempunyai jumlah siswa yang cukup kecil. Misalnya cuma 25 orang, 50 orang, pokoknya nggak sampai 100. Tetapi itu semua bisa dikatakan tetap merupakan sebuah kekuatan apabila kita selaku pimpinan, manajer di sekolah bisa memanfaatkan kekuatan itu seoptimal mungkin. Yang kedua, jumlah kelas yang cukup. Tentunya dengan 50 siswa ini, paling tidak sekolah kita harus mempunyai 6 kelas. Artinya rombelnya harus cukup. Ini karena ini rombelnya cukup, jadi saya katakan ini jumlah kelasnya cukup. Kemudian posisi yang strategis. Posisi yang strategis ini bisa dikatakan apabila sekolah kita itu beranak di tepi jalan raya yang sangat bising, mungkin itu strategis secara lokasi, tapi tidak strategis secara suasana, karena suasananya tentu akan sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kalau posisi sekolah strategis ini yang saya maksudkan di sini adalah posisinya berada di pinggiran kota, jadi cukup tenang dan proses pembelajaran bisa dengan baik.
Kemudian administrasi sekolah yang bagus. Administrasi sekolah ini juga termasuk faktor penopang, faktor kekuatan dari sekolah ya. Karena apabila administrasi ini tidak teratur dan tidak dapat dikontrol, ini segala macam bentuk pertanggungjawaban, segala macam bentuk laporan tentunya tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian juga harus diimbangkan guru yang cukup, karena di sini gurunya cukup, jadi saya masukkan sebagai salah satu faktor kekuatannya. Karena kalau gurunya sini tidak cukup, artinya mungkin gurunya sini ada 2-3 orang aja, jelas itu merupakan kekuatan masuk ke di sini. Kemudian hubungan antara sekolah dengan dinas berjalan dengan baik. Kemudian kepala sekolah berpengalaman. Kemudian hubungan dengan masyarakat sekitar juga sangat baik. Ini juga merupakan faktor kekuatan, karena keberhasilan pendidikan, keberhasilan sebuah sekolah itu tidak hanya tergantung pada faktor internal sekolah, tapi faktor eksternal juga, yaitu faktor dari sekolahnya, faktor dari lingkungan, faktor dari keluarganya sendiri. Kemudian halaman sekolah yang luas ini saya katakan sebagai faktor kekuatan juga. Karena apa? Karena dengan halaman yang ini sekolah bisa mengembangkan sarana prasarananya juga bisa mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler siswa, utamanya ekstrakurikuler olahraga, pramuka dan lain sebagainya. Itu tadi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Kemudian jangan lupa dalam mengidentifikasi masalah kita harus mengetahui juga kelemahan yang ada di sekolah. Di sini saya masukkan sekolah kotor, sampah berserakan di mana-mana. Nah, ini bisa menjadi faktor kelemahan, dan pasti menjadi faktor kelemahan. Karena kalau sekolahnya kotor, itu para siswa juga akan mempengaruhi psikologi siswa untuk belajar. Karena kotor, sekolahnya sampah berserakan di mana-mana, kemudian dilihat masyarakat juga nggak bagus juga. Sekolah kok kotor seperti, sehingga stigma dari masyarakat itu kurang bagus. Kemudian juga minat belajar siswa yang rendah, ini juga merupakan faktor kelemahan. Yang ketiga, kedisiplinan siswa yang juga rendah. Jadi siswanya masih belum disiplin, artinya ada yang ketika sekolah tidak berseragam, ada yang ketika jam pelajaran sudah masuk baru datang. Kemudian intake siswa kebanyakan bukan dari TK, jadi berhubung ini di daerah pinggiran, jadi bukan dari TK kebanyakan, jadi langsung ketika berumur 6 tahun mereka mendaftarkan anak-anaknya, karena kesadaran masyarakat di sini masih belum optimal. Kemudian kelemahan dari gurunya juga, guru-guru di sini masih banyak menggunakan metode pelajaran yang monoton, artinya terpusat pada guru. Guru-guru banyak menggunakan metode pelajaran berceramah, sehingga siswa di sini pasif. Yang keenam, penguasaan TIK atau teknologi informatika dan komputer guru masih rendah. Nah, ini juga berpengaruh. Karena apa? Karena dengan apabila guru mempunyai potensi terhadap TIK ini, otomatis guru-guru bisa membuat media pembelajaran, suasana pembelajaran mungkin dengan menggunakan teknologi tadi lebih menarik, siswa lebih tertarik. Kemudian yang ketujuh, kelemahannya sekolah berada di tepi jalan besar yang bising dan berdebu. Karena sekolah ini berada dekat pabrik, jadi setiap menit kendaraan-kendaraan besar tronton tuh melewati jalan yang ada di sekolah itu, suaranya bising dan jalannya berdebu. Yang ke-8, kelemahannya adalah rata-rata di sini pendidikan wali murid itu sebagian besar masih tamatan SD dan SMP, sehingga akan berbeda apa yang akan mereka terapkan nanti. Karena apa? Karena orang yang pendidikannya rendah itu kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan itu mereka belajarnya itu cenderung lebih kecil, artinya dukungan terhadap anak-anaknya itu kurang optimal. Dari identifikasi masalah ini, apabila kita
terbuat kabel seperti ini. Dari kelemahan, kekuatan, dan tindakan yang paling mungkin dapat dilakukan. Jadi tindakan apa yang paling mungkin dan segera dapat dilakukan? Artinya kita harus mempertimbangkan faktor waktu, biaya, juga sumber daya yang ada di sekolah yang dapat kita manfaatkan. Nah, di sini jadi saya ambil tadi dari atas, dari identifikasi masalah. Perkutannya ada administrasi sekolah yang bagus, jumlah guru cukup, jumlah siswa cukup. Kelemahannya sekolah kotor dan sampah berserakan, kedisiplinan siswa rendah, minat belajar siswa rendah. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran, sekolah kotor dan sampah berserakan. Yang kedua, kedisiplinan siswa rendah, minat belajar siswa juga rendah. Di sini masalah utama yang dapat kita selesaikan dan mudah dengan mempertimbangkan faktor biaya dan lain sebagainya adalah bagaimana cara mengatasi sekolah yang kotor dan berserakan. Kalau di sini ditulis minat belajar siswa yang rendah, tapi kalau kita ambil skala prioritas, sekolah kotor dan sampah berserakan adalah hal-hal yang paling mungkin bisa kita lakukan segera.